Dulu Nabi itu melarang kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu la yabi hadirun libadin, orang terpelajar itu nggak boleh transaksi sama orang lugu karena bawaannya itu mesti ngakali. Bawaannya itu mesti ngakali. Terus naha Rasulullah antalakir rubban, Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar. Tapi kadang-kadang tengkulak itu suka dicegat di perjalanan, apalagi dulu belum ada internet, belum ada HP. Terus orang dicegat ngertinya yaitu sudah harga terbaik, padahal itu harga paling murah. Itu sehingga naha Rasulullah antalakir rubban. Terus di kitab Fathul Mu'in, ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat. Di Fathul Mu'in itu wala yasihu bi'ul fuduli, jual belinya maklar itu nggak sah di kitab Mu'in. Tapi Indonesia kan nggak anut Mu'in, anut untung rugi kadang-kadang gitu. Jadi misalnya gini Pak Arifin ya, saya ini orang desa bawa sapi ya, sudah mbah-mbah tua itu, sudah mbah-mbah tua bawa sapi. Biasanya bawaannya maklar itu, mbah ini jenengan sapi ini kepengen pajem pinten ya 10 juta. Oh mbah 10 juta. Biasanya mbah tua itu dilungguh noneng warung kon ngopi, dibiayai paling 5.000 kan kopi 5.000. Terus si Pak Arifin tadi jual sapi itu di pasar, kalau laku 11 juta ya dijual, baik mau dikasih 10 juta. Tapi kalau lakunya hanya 9, gak ngangkat bah, dibalik nomennya mau rugi 5.000. Nah pertanyaannya gini, ketika nyata-nyata laku 11 juta, uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arifin? Harga sapi apa harga apa? Enggak, sapi itu masih milik siapa coba? Mbah itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Mbah itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyetorkan 11 juta? Mana cari ini 1 juta berarti ini. Mesti Mbah mau kan sampean kepengen 10 juta, itu 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih. Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah sapi tak utang. Berarti kalau diutang nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya gak masalah kan posisinya Mbah sapimu payu dol piro 10 juta. Oke 10 juta tak utang Mbah ya. Berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta. Tapi resikonya nak payu 8 juta kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik Mbah itu, dan berapapun harganya uang itu ya milik Mbah itu, karena as-saman fi muqabalatil mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual, sementara itu masih milik Mbah tadi. Jadi nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu itu nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan be pinter, nggak suka. Sampai Nabi ngintikan la yabi hadirun di badin, hadirun itu orang kota, badin itu orang bedui, saking inginnya itu. Nah artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu ojo sampai lawang terpelajar berperkara ambek wong lugu, bawaan iki bodoni, iki dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu ambek wong pinter, sik mbah ora babak kok sik golek sing babak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita, jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta, kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh kulak barang di daerah-daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi cuma ya gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni nge monggo boten nge istighfar, supaya ini kan cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi. Kan keluar tuh angger ono wong desa ngoten
Kadang-kadang kulo kan kecelok kiai gede lah. Kadang-kadang wong ya kepengin Gus kulo niku di tanah sak menten teng daerah niki dol Gus regane murah. Ayo mendingan. Sampeyan nek pinter ae dagangan ribet pinter sih. Dan nek sampeyan butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet sanggep ae hibah kek-kekan mergo ribet. Lah saiki ora ngomong di dhuwit iku seneng wong desa tetep goblok. Ben tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata barang gak harus istighfar. Mesti istighfar itu gini, kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata. Yang wisata nak ditakoki, kenapa kamu suka main di daerah ini? Saya seneng, masyarakatnya masih tradisional. Wah, saja adol serabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa jadi gue tontonan, bukan gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar. Kadang-kadang manusia pedalaman nyun sewu tinggu tontonan, manusia pohon tinggu. Udahlah, kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terbelah. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Nggak bisa ndak. Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, mimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan yang kurang ajar misalnya. Jadi hukumnya semua hukum ya ribet kan menurut hukum tuh. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjenengan ini aturan dunia gitu. Makanya kalau nanti guyon Pak Ganjar dinanteng dunia mimpin kula sono nang akhirat gentenan ya. Karena memang harus seperti itu. Karena jogeman ulama uga wali, jadi seneng dunia dipimpin, yang akhirat dipimpin menang ribet. Kudune gentenan oh. Gantian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang. Nah Rasulullah antalakbir rubban la yabi hadirun libadin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Kula ning desa wae ijek murah. Nah ini kalau apa? Artinya kan kita sebetulnya suka kalau bangsa kita ini dolan kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk, ndelok petani ijek desa nu suweneng. Menawa ning atine kena diakali. Kok sing seneng rabi yo ngono, rabi ning kene wae murah. Irit. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa tapi cobalah. Wong ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa. Begini ya, iman itu banyak ulama berpendapat mayoritas ahli sunnah bahwa iman itu bisa naik bisa turun. Tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik tidak bisa turun karena iman itu tasdek itu membenarkan. Jadi misalnya gini saya beri contoh ya. Ini misalnya ini warna apa? Biru ya? Biru. Saya berkeyakinan pulpen ini biru. Ya sudah biru. Ketika saya tidak menggunakan pulpen ini secara baik, saya tetap berkeyakinan ini biru. Ada orang yang berkeyakinan ini biru dan memanfaatkan kebiruannya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan. Dan kemudian dia pas dahaga tidak minum. Keyakinannya benar tapi dia bodoh karena sudah ngerti solusinya minum kok tidak mau. Tapi imannya masih benar. Kalau nah di sini banyak ahli sunnah wal jamaah. Orang percaya kalau Allah itu Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah. Tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah dia tetap entah kapan
tetap masuk surga karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan itu masih waras meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir.